Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang kinematika gerak lurus, di mana sebagai tujuan untuk pemenuhan video rekayasa ide pada mata kuliah fisika umum. Adapun anggota dari kelompok 2 ini yaitu ada Saudari Erika Dewi, Saudari Ika Lespiani, Saudari Irena Nisianturi, Saudari Tia Vanita Soid, Saudari Vesa Verella, dan Saudari Jessica Silaen. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kinematika gerak lurus, kita harus tahu dulu dasar-dasar dari kinematika gerak lurus. Jadi, suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya terhadap suatu acuan itu selalu berubah. Dan ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya itu disebut dengan kinematika. Nah, gerak lurus itu disebut juga sebagai gerak satu arah atau satu dimensi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Yang pertama itu ada perpindahan. Nah, perpindahan seringkali kita sebut sebagai besaran vektor atau perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu itu tergantung oleh sistem koordinat. Seringkali perpindahan itu dilambangkan dengan delta X atau dirumuskan sebagai delta X sama dengan X2 kurang X1. Ada catatan penting nih, jarak adalah besaran skalar. Artinya panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Berbeda dengan perpindahan tadi, jadi jarak adalah kebalikan dari perpindahan. Ada contoh, benda bergerak dari A ke B sejauh 7 meter dan kembali lagi ke A. Itu teman-teman bisa lihat pada gambar A ke B sejauh 7 meter, lalu dari B kembali lagi ke A sejauh 7 meter juga. Jadi benda tersebut apakah dikatakan ada perpindahan? Tentu saja tidak, karena X2 dikurang X1 adalah 7 dikurang 7 sama dengan 0. Namun, walaupun benda tersebut tidak mengalami perpindahan, tapi benda tersebut sudah menempuh jarak sejauh 14 meter, yaitu 7 meter ditambah 7 meter. Untuk memperkuat pengetahuan kita mengenai perbedaan antara jarak dan perpindahan, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal pertama, tentukan jarak C ke A. Nah, kita bisa menentukan jarak C ke A dengan melihat sistem koordinat yang sudah tersedia. Jarak C ke A adalah jarak CD ditambah jarak DO ditambah jarak O ke A. Jadi adapun jarak CD itu dari min 5 ke min 3 adalah 2, jarak DO dari min 3 ke 0 adalah 3, dan jarak OA dari 0 ke 2 adalah 2. Jadi CD tambah DO tambah OA adalah 2 tambah 3 tambah 2, yaitu 7 satuan. Jadi jarak C ke A adalah 7 satuan. Selanjutnya yang kedua, tentukan perpindahan O ke C. Perpindahan O ke C. Perpindahan O ke C adalah jarak OD ditambah jarak DC. Yang ada min 3 ditambah min 2 sama dengan min 5 ke kiri. Yang ketiga, tentukan perpindahan D ke A. Perpindahan dari D ke A adalah jarak DO ditambah OA, yaitu 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5 ke kanan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang kecepatan. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata suatu benda adalah perpindahan per waktu yang diperlukan. Sedangkan untuk kecepatan rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Maka kecepatan rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1, atau kecepatan rata-rata sama dengan delta X per delta T. Dengan catatan, kelajuan adalah besaran skalar. Jadi, bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-ratanya adalah jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan, atau bisa dilambangkan sebagai P sama dengan X per T. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang percepatan. Jadi, percepatan rata-rata itu apa sih? Jadi, percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu, atau bisa dirumuskan sebagai percepatan rata-rata sama dengan P2 dikurang P1 per T2 dikurang T1, atau percepatan rata-rata sama dengan delta
contoh soal. Sebuah mobil bergerak makin lama makin cepat. Pada detik kedua, kecepatannya 10 meter per sekon. Dan pada detik keempat, kecepatannya sudah menjadi 22 meter per sekon. Berapakah percepatan rata-rata mobil tersebut? Jadi penyelesaian kita tulis dulu berapa diketahui dan apa yang ditanya. Jadi diketahui T0 atau T awal itu adalah 2 sekon. Dan P0 atau kecepatan awal adalah 10 meter per sekon. Dan T1 atau waktu akhir adalah 4 sekon, dan P1 atau kecepatan akhir adalah 22 meter per sekon. Ditanya adalah percepatan rata-rata. Maka jawabannya adalah percepatan rata-rata sama dengan P1 kurang P0 per T1 kurang T0. Maka 22 kurang 10 per 4 kurang 2 sama dengan 12 per 2, dan hasilnya adalah percepatan rata-rata yaitu 6 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang kedua adalah, sebuah pesawat terbang mula-mula bergerak ke timur menempuh jarak 800 meter dalam waktu 6 detik. Kemudian berbelok ke utara dan bergerak sejauh 600 meter dalam waktu 4 detik. Hitunglah kelajuan rata-rata dan besar kecepatan pesawat tersebut. Jadi yang ditanya ada dua, yaitu kelajuan rata-rata dan besar kecepatan pesawat. Oke, penyelesaiannya yang pertama adalah laju. Cari laju adalah S per T. Maka total jarak per total waktu. Jaraknya tadi adalah 800 meter dan 600 meter, maka 800 ditambah 600 per waktu. Waktu tadi ada 6 detik dan 4 detik, maka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi untuk laju adalah 1400 per 10 atau sama dengan 140 meter per detik. Nah, yang kedua adalah kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan per total waktu atau R per sigma T. Jadi R sama dengan akar dari 800 kuadrat ditambah 600 kuadrat per 6 ditambah 4. Hasilnya adalah 1 juta, akar dari 1 juta per 10 atau 1000 per 10 sama dengan 100 meter per detik. Jadi kecepatannya adalah 100 meter per detik. Selanjutnya itu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan terjadi apabila ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Kecepatan tetap di sini artinya baik besar maupun arahnya tetap dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Adapun syarat benda dapat dikatakan gerak lurus beraturan apabila gerak benda tersebut menempuh lintasan lurus dan kecepatan benda tidak berubah. Pada gerak lurus beraturan ini, tidak ada percepatan benda atau A sama dengan 0, sehingga jarak yang dituju adalah kecepatan dikalikan waktu. Seperti penjelasan pada PPT kami yaitu grafik jarak dikurang waktu, grafik kecepatan dikurang waktu, dan grafik percepatan dikurang waktu. Rumus umum dari gerak lurus beraturan yaitu S sama dengan V dikali T, di mana keterangannya S sama dengan jarak, V sama dengan kecepatan benda, dan T sama dengan waktu yang ditempuh. Contoh soal yang kami ambil di sini yaitu sebuah benda sedang bergerak lurus beraturan. Dalam waktu 4 sekon, benda tersebut dapat menempuh jarak 24 meter. Berapakah jarak yang dapat ditempuh benda selama 6 sekon? Diketahui T sama dengan 4 sekon, S sama dengan 24 meter. Ditanya jarak yang ditempuh benda selama 6 sekon. Terlebih dahulu kita mencari nilai V karena belum diketahui di soal dengan cara V sama dengan S per T, di mana S sama dengan 24 per T sama dengan 4. Jadi 24 per 4 sama dengan 6 menit per detik. Masukkan ke rumus awal yaitu S sama dengan V kali T sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36 meter. Jadi jarak yang dapat ditempuh benda selama 6 sekon yaitu 36 meter. GLB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang menempuh lintasan lurus yang kecepatannya mengalami perubahan yang sama setiap detiknya. Kendaraan dapat dikatakan sebagai gerak lurus berubah beraturan dipercepat jika kecepatan kendaraan bertambah secara teratur. Sedangkan jika suatu kendaraan memiliki kecepatan yang berkurang secara teratur, maka dapat dikatakan bahwa kendaraan tersebut mengalami GLBB diperlambat.
Adapun ciri-ciri dari GLBB itu, pertama, percepatan tetap atau konstan. Yang kedua, lintasannya merupakan garis lurus dan kecepatannya berubah beraturan. Seperti perubahan beraturan dipercepat, A ditambah, perubahan beraturan diperlambat, A dikurang atau percepatan dikurang. 24/4 sama dengan 6. Kita masukkan ke rumus umum, yaitu S sama dengan V dikali T. Sama dengan 6 dikali 6 sama dengan 36 meter. Adalah persamaan GLBB, di mana untuk keterangannya, VT itu sama dengan kecepatan akhir benda, di mana satuannya meter per sekon. Kedua ada V0 atau kecepatan awal benda, satuannya meter per sekon. A sama dengan percepatan benda, S merupakan perpindahan benda, dan T sama dengan waktu di mana satuannya adalah sekon. Selanjutnya, besar percepatan atau A sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V per perubahan waktu atau delta T, di mana bisa dilambangkan A sama dengan delta V per delta T sama dengan VT dikurang V0 per T dikurang T0 sama dengan VT dikurang V0 per T, maka VT dikurang V0 sama dengan A dikali T. Maka mendapatkan hasilnya untuk mencari VT, itu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Pada percepatan itu ada dua macam. Yang pertama ada percepatan bila A positif atau A lebih besar daripada 0. Kemudian perlambatan bila A-nya negatif atau A lebih kecil daripada 0. Selanjutnya yaitu grafik GLBB di ketentuan A sama dengan konstan. Grafik V dengan T, di sini dapat kita lihat bahwa perubahan kecepatan berbanding lurus dengan perubahan waktu. Selanjutnya ada grafik AT. Di sini kita lihat bahwa perubahan waktu tidak mempengaruhi kecepatan, di mana A sama dengan konstan. Selanjutnya grafik S dengan T. Dapat kita lihat bahwa kenaikan S sebanding dengan kenaikan waktu pangkat 2. Dari grafik V dengan T yang sebelumnya dapat kita lihat pada gambar, jarak yang ditempuh benda adalah S, di mana S merupakan luas grafik VT atau jumlah garis sejajar dikali setengah tinggi, di mana S sama dengan V0 ditambah VT kali setengah T sama dengan V0 ditambah hasil VT yang sebelumnya kita dapat, kita masukkan menjadi V0 ditambah V0 ditambah AT dikali setengah T. Nanti hasil akhirnya akan kita dapat S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Dari VT sama dengan V0 ditambah AT, dapat kita ketahui bahwa VT dikurang V0 sama dengan AT, T sama dengan VT dikurang V0 per A. Dan rumus S yang sebelumnya kita dapatkan bahwa S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat. Maka kita akan substitusikan T ke S. Sehingga S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat itu sama dengan V0, T-nya dimasukkan menjadi VT dikurang V0 per A ditambah setengah A, T-nya diubah menjadi VT dikurang V0 per A pangkat 2. Maka dioperasikan, nanti hasil akhirnya akan kita dapatkan S sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Maka 2AS sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat, maka VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dengan percepatan konstan 2 meter per sekon kuadrat. Maka hitunglah A, jarak yang ditempuh benda setelah 3 sekon, B, kecepatan benda setelah 4 sekon, C, kecepatan benda setelah menempuh jarak 25 meter. Pertama, kita tuliskan apa yang diketahui terlebih dahulu, di mana V0 sama dengan 0, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat.
Yang ditanya S di mana T sama dengan 3 sekon, VT di mana T sama dengan 4 sekon, PT di mana S sama dengan 25 meter. Maka cara menjawabnya yaitu A. Kita tuliskan terlebih dahulu rumus S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat, di mana V0 sama dengan 0, T sama dengan 3, dan A sama dengan 2. Maka hasilnya akan menjadi 9 meter. Selanjutnya B, yaitu yang ditanya VT, di mana rumusnya yaitu V0 ditambah AT, yaitu V0-nya 0, A-nya 2, T-nya 4, maka hasilnya dapat diketahui bahwa 8 meter per sekon. Selanjutnya ada C yang ditanya adalah VT, maka kita tuliskan rumus yang telah kita dapat sebelumnya tadi, di mana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. V0-nya 0, A-nya 2, S-nya 25, maka hasilnya dapat 100. Lalu kita cari VT-nya yaitu akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya gerak vertikal. Gerak vertikal ini termasuk di dalam GMPP, yaitu gerak pada arah sumbu vertikal. Gerak vertikal dibagi menjadi dua, yaitu arah ke bawah dan arah ke atas. Gerak vertikal arah ke atas disebut dengan gerak vertikal ke atas atau GVA, sedangkan gerak vertikal arah ke bawah dibagi menjadi dua, yaitu gerak jatuh bebas atau GJB dan gerak vertikal ke bawah atau GVB. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau biasa disebut dengan GJB memiliki arti yaitu gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. GJB ini memiliki salah satu bentuk gerak lurus dalam satu dimensi yang hanya dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi. Variasi dari gerak ini biasanya gerak jatuh dipercepat dan gerak peluru. Ternyata GJB mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri dari GJB ini adalah yang pertama, benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. Yang kedua, gerak benda dalam arah vertikal dan lintas berupa gerak lurus. Yang ketiga, kecepatan awal benda sama dengan 0 atau bisa kita lihat dari PPT tertulis dengan V 0 sama dengan 0. Yang keempat, perpindahan benda dalam arah vertikal. Dan yang terakhir, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi. Atau A sama dengan G. Lalu dapat kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. Rumus dari GJB ini adalah VT sama dengan G kali T. H sama dengan 1/2 G kali T kuadrat. V T kuadrat sama dengan 2G kali H. Atau bisa kita tulis juga dengan VT sama dengan akar 2GH. Di mana pengertiannya adalah VT berlaku dengan kecepatan benda saat T atau sekon, biasanya ditulis dengan meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal benda atau meter per sekon. H itu berupa ketinggian benda atau M. HO sama dengan ketinggian awal benda. Maaf, H0 sama dengan ketinggian awal benda atau meter. T berlaku sebagai waktu tempuh atau S. G percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang ayo berlatih untuk mengerjakan soal berikut. Baik, di sini sudah ada soal yang telah kami terapkan. Yang pertama, Jimin jatuh bebas dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Tentukanlah besar kecepatannya saat menyentuh permukaan tanah. Diketahui H, tadi kan saya sudah menerangkan bahwa H itu berlaku sebagai ketinggian benda. Nah, di mana ketinggian benda yang telah tertulis di soal ini yaitu 10 meter. V 0 sama dengan 0. Karena tadi sudah saya jelaskan juga, itu merupakan ciri-ciri dari gerak jatuh bebas. Yang ditanya itu adalah kecepatan benda benda. Jadi, kecepatan benda kita tulis VT. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengerjakannya. Kita masukkan rumus VT kuadrat sama dengan 2G kali H. VT sama dengan akar 2 kali GH sama dengan akar 2
kali 10 kali 10 sama dengan akar 200. Sama dengan 10 akar 2. 10 akar 2 menghasilkan 10 kali 1 4,414. Di mana hasil akhirnya adalah 14,14 meter per second. Nah, sekarang kita lanjut mengenai gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah ini memiliki arti yaitu gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan awal. Nah, GVB ini juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri dari GVB ini, pertama, benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Yang keempat, memiliki kecepatan awal atau V tidak sama dengan 0. Nah, yang tadi untuk gerak jatuh bebas, VO-nya sama dengan 0. Kalau yang untuk gerak vertikal ke bawah, tidak sama dengan 0. Lalu percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi. A sama dengan G. Nah, adapun rumus dari GVB ini yaitu VT sama dengan V0 tambah G kali T. H sama dengan V0T tambah 1/2 G kali T kuadrat. VT kuadrat sama dengan V02 kuadrat tambah 2 kali G kali H, di mana V0 berlaku sebagai kecepatan awal benda, V kecepatan akhir, H ketinggian benda, G percepatan gravitasi. Sebuah batu dilemparkan ke dalam sumur dengan kelajuan awal 3 meter per sekon. Jika batu mencapai dasar sumur dalam waktu 2 sekon, hitunglah kedalaman sumur tersebut. Nah, penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 3 meter per sekon, T sama dengan 2 sekon, tanya H. Jawabannya H sama dengan V0T tambah 1/2 G kali T kuadrat. Sama dengan 3 dikali 2 tambah 1/2 kali 10, 2 akar 2. Sama dengan 6 tambah 5 kali 4. Sama dengan 6 tambah 20 sama dengan 26 meter. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini ada dengan judul gerak vertikal ke atas atau kita sebut juga sebagai GVA. Gerak vertikal ke atas merupakan gerak suatu benda yang dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Adapun ciri dari GVA yaitu V0 tidak sama dengan 0 dan A sama dengan minus G, di mana S sama dengan H. Dengan rumus GVA, VT sama dengan V0 dikurang G dikali T, H sama dengan V0 dikali T, ditambah setengah G kali T kuadrat. Terakhir ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali G dikali H. Nah, dapat kita lihat pada gambar, karena dilempar ke atas berarti gerak suatu bendanya melawan gravitasi bumi, sehingga kecepatan gerak benda tersebut akan melambat, di mana A sama dengan minus G. Dan juga kebalikannya, jika benda turun ke bawah melalui suatu ketinggian tertentu, maka A sama dengan G, atau G-nya adalah positif. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal dari rumus yang sudah kita paparkan tadi. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 70 meter per sekon. Berapakah waktu yang diperlukan
diperlukan untuk mencapai titik tertinggi dan berapakah tinggi maksimum yang dapat dicapai bola? Langsung saja ke penyelesaian. Diketahui V0 sama dengan 70 meter per sekon karena dia vertikal ke atas. VT sama dengan 0. Ditanya A, T merupakan waktu berapa sekon, dan B, Hmax atau ketinggian maksimumnya. Jawab, kita masukkan ke rumusnya. T sama dengan V0 per G, di mana V0 tadi 70 per percepatan gravitasi yaitu 10. 70 per 10 sama dengan 7 sekon. Yang B ada Hmax. Rumus ketinggian maksimum yaitu V0 dikali T dikurang setengah dikali T dikali setengah dikali G kali T kuadrat. Masukkan saja tadi yang sudah kita ketahui, 70 dikali 7 dikurang setengah dikali 10 dikali 7 kuadrat. 70 kali 7 490 dikurang hasil dari setengah GT kuadratnya adalah 245. Jadi 490 dikurang 245 dapatlah 245 meter. Dari ketinggian maksimumnya menjadi 245 meter. Slide berikutnya. Selanjutnya itu hal-hal penting di dalam GVA, gerak vertikal ke atas. Nah, dapat terlihat pada gambar ada benda naik dan benda turun. Perbedaannya, pada saat benda naik di suatu ketinggian tertentu, maka VT sama dengan 0. Dan G adalah negatif. Sedangkan pada saat benda turun, V0 sama dengan 0 dan G sama dengan positif. Maka pada saat benda turun mencapai tanah, itulah VT-nya yang akan kita temukan. Nah, kecepatan benda saat Hmax sama dengan VT sama dengan 0, seperti yang sudah terdapat pada gambar tadi, di mana Hmax rumusnya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali Hmax. VT kuadratnya sama dengan 0, sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G dikali Hmax. Dapatlah Hmax-nya sama dengan V0 kuadrat per 2 dikali G. Slide selanjutnya. Kecepatan benda pada saat dilepas dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. Yang pertama, V saat naik. Sesuai dengan prinsip GVA, benda akan diperlambat dari tanah menuju ketinggian maksimum dan dipercepat dari ketinggian maksimum menuju kembali ke tanah. Dengan rumus VT sama dengan V0 dikurang G dikali T, VT-nya 0 sama dengan V0 dikurang G dikali T, dan V0 sama dengan G dikali T. Kemudian pada saat turun, sesuai dengan prinsip GJB. Gerak jatuh bebas atau GJB merupakan gerak benda yang jatuh tegak lurus dari suatu ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal, di mana V0 sama dengan 0. Dengan rumus VT sama dengan V0 ditambah G dikali T, VT sama dengan 0 ditambah G dikali T, dan VT sama dengan G dikali T. Didapatlah sifat simetris gerak vertikal dari kedua prinsip di atas, persamaannya V0 sama dengan VT. Slide selanjutnya. Di sini ada lama benda di udara atau T total. Cara mencarinya, yang pertama T naik. Rumusnya yaitu VT sama dengan V0 dikurang G dikali T naik. VT-nya sama dengan 0, dan rumusnya 0 sama dengan V0 dikurang G dikali T naik. Maka kita dapatlah T naik sama dengan V0 per G. Kemudian cara mencari T total pada saat turun. T turun. Maka rumusnya VT sama dengan V0 ditambah G dikali T turun. V0 sama dengan 0 ditambah G dikali T turun. Maka T turunnya sama dengan V0 dibagikan G. Jadi T totalnya yaitu T naik ditambah T turun. Sama dengan V0 per G ditambah V0 per G. Maka lama benda di udara sama dengan 2 dikali V0 dibagikan G. Jadi berdasarkan sifat simetris gerak vertikal didapatlah T naik sama dengan T turun. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 2 untuk materi kinematika gerak lurus. Mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan kami ucapkan terima kasih.